Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mulyana, NIM 2042401000. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 2C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi dan metode pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu Dr. Umil Mohsinin MPD. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran STAD, yaitu Student Team Achievement Division. STAD adalah singkatan dari Student Team Achievement Division. Ini adalah metode belajar kelompok yang seru dan menyenangkan. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu belajar bersama dan saling membantu memahami pelajaran. Setelah itu, mereka akan menjawab soal secara individual. Adapun tujuan dari metode ini adalah agar siswa bisa saling bekerja sama, saling mendukung, dan semua merasa bertanggung jawab dalam belajar. Dengan begitu, semua bisa menjadi lebih memahami materi dan nilai mereka semakin meningkat. Lalu, langkah-langkah pembelajaran STAD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, penyampaian materi atau presentasi dari guru. Guru menjelaskan materi bahasa Indonesia seperti teks narasi, cerita pendek, puisi, atau tata bahasa. Lalu yang kedua, kerja kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok heterogen atau kelompok kecil. Setiap kelompok itu mendiskusikan materi yang telah diajarkan. Misalnya, mereka membaca bersama, mencari ide pokok, mendiskusikan isi teks, menentukan struktur teks, atau mencari makna kata sulit dalam bacaan, dan menjawab pertanyaan bersama-sama. Lalu yang ketiga ada kuis atau tes individu. Setelah diskusi, setiap siswa mengerjakan soal atau kuis secara individu. Ini untuk mengetahui seberapa paham mereka terhadap materi. Lalu yang keempat ada pemberian skor dan penghargaan. Nilai individu dibandingkan dengan nilai sebelumnya atau peningkatan dihargai. Guru menghitung nilai kelompok berdasarkan rata-rata nilai anggota. Kelompok yang terbaik diberi penghargaan berupa bisa seperti poin atau ujian atau juga hadiah kecil lainnya. Adapun contoh nyata, misalnya hari ini anak-anak kelas 2 belajar tentang cerita Kancil dan Buaya. Guru membacakan cerita, lalu tiap kelompok diminta untuk berdiskusi. Kita cari siapa tokoh utama di cerita itu, apa masalah dalam cerita itu, apa pesan moralnya yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Setelah itu, setiap anak mengerjakan soal seperti apa pesan moral dalam cerita tersebut, atau siapa tokoh jahat di dalam cerita tersebut. Adapun manfaat dari metode pembelajaran STAD ini yaitu membuat siswa jadi lebih aktif, saling membantu, dan lebih semangat lagi dalam belajar. Anak-anak tidak hanya mendengar, tetapi juga kita bisa saling berdiskusi atau bekerja sama dengan teman. Lebih cepat paham juga belajarnya, jadi tidak membosankan, dan anak-anak juga berani menyampaikan pendapat, berani berbicara, dan juga bisa membuat percaya diri dalam diri anak itu meningkat. Nah, itu tadi penjelasan tentang metode STAD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penjelasan materi tentang STAD tadi. Saya ucapkan terima kasih.